Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurjana, peserta Talenta 2023 dari SMPN 42 Kota Bekasi. Di sini saya akan mendongeng cerita Nusantara dari Indonesia yang berjudul Timun Mas. Mari kita mulai. Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo bekerja mencari kayu di hutan. Tapi karena ia hanya sendirian, ia merasa kewalahan. Ia berpikir, andai aku memiliki seorang anak, pasti hidupku akan jauh lebih mudah. Karena ada orang yang membantuku, ucap Mbok Rondo. Lalu tiba-tiba langit bergemuruh. Bumi bergoyang seakan terjadi gempa bumi yang amat dahsyat. Lalu muncullah seorang raksasa, dan raksasa itu berucap, "Hai Mbok Rondo, kamu pengen memiliki anak ya?" ucap raksasa itu. Lalu Mbok Rondo jawab, "Ya, aku ingin mempunyai seorang anak." Lalu raksasa itu berucap, "Aku bisa mengabulkan permintaanmu." Lalu tanpa berpikir panjang, Mbok Rondo menjawab, "Benarkah?" Lalu raksasa itu menjawab lagi, "Benar, tapi ada syaratnya. Saat anak itu sudah berusia 16 tahun, aku akan mengambil anak itu dan akan kujadikan santapanku." Tanpa berpikir panjang karena rasa inginnya Mbok Rondo memiliki seorang anak, Mbok Rondo langsung mengiyakan kata raksasa itu. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberikan biji mentimun. Tanpa lama-lama, Mbok Rondo pergi, langsung bergegas untuk pergi ke halaman rumahnya. Ia bergegas menanamkan biji mentimun itu. Lalu dia menanamkan. Setelah ia menanamkan, lewat sebulan 2 bulan, tumbuhlah biji mentimun itu menjadi mentimun yang amat segar. Tapi ada satu mentimun yang dia berbeda dari mentimun yang lainnya. Dia amat besar, dan saat terkena sinar matahari, mentimun itu berkilau bagaikan emas. Tanpa menunggu lama, Mbok Rondo segera bergegas memetik mentimun itu dan membawanya ke meja dapur. Setelah membawanya ke meja dapur, Mbok Rondo bergegas mengambil pisau dan membelah mentimun itu dengan sangat hati-hati. Saat dia membelahnya, ia terkaget karena di dalam mentimun itu ada seorang bayi perempuan yang begitu cantik. Dengan antusiasnya, Mbok Rondo memberi nama anak itu Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Dan Timun Mas sangat membantu Mbok Rondo untuk mencari kayu di hutan. Tiba-tiba saat Mbok Rondo pulang dan Timun Mas sedang beristirahat, ada bunyi boom, boom, boom. Lalu Mbok Rondo berkata, "Wah, celaka!" Dia langsung berlari mencari Timun Mas di kamarnya dan membangunkan Timun Mas. "Wahai Timun Mas anakku, segeralah kamu bersembunyi, karena ada raksasa di depan rumah kita." Lalu Timun Mas bersembunyi walaupun ada rasa ingin tahu di dalam dirinya. Lalu raksasa berkata, "Hai Mbok Rondo, keluarlah, aku datang untuk menagih janjimu," ucap raksasa. Lalu Mbok Rondo bergegas membuka pintu dan keluar. Lalu Mbok Rondo jawab, "Aku tahu kamu akan datang dan menagih janjiku, tapi beri aku waktu 2 tahun untuk aku mengembalikan Timun Mas dan untuk Timun Mas menjadi santapanmu," ucap Mbok Rondo.
Lalu raksasa berpikir. Saat ia sedang berpikir, Borondo menjawab, saat kamu datang 2 tahun, Timun Mas akan menjadi wanita yang cantik jelita, dan dia akan tumbuh menjadi lebih besar dan lebih enak untuk disantap. Cakap Borondo. Lalu raksasa menjawab, baiklah, aku akan datang lagi 2 tahun nanti. Lalu setelah kepergian raksasa, rasanya Borondo hidup sangat aman dan damai. Setelah itu, Borondo tertidur, dan dalam mimpinya, Borondo mendengar bisikan suara goib yang berbunyi, hai Borondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gundul. Lalu esok paginya, Borondo segera bergegas pergi menemui petapa yang ada di mimpinya itu. Saat sudah nyampe di bukit, dia menemukan petapa itu dan ia bergegas menyampainya. Lalu saat Borondo menyampainya, petapa itu berucap duluan, apakah kamu Borondo? Terus dia jawab, iya, bagaimana kamu bisa tahu? Aku yang menyuruhmu ke sini. Lalu tanpa lama-lama, petapa itu memberikan sebuah kantung yang berisi 4 hal. Pertama, ada harus jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita tidak bisa membantah omongan orang tua kita. Dan ketiga, kita tidak boleh langsung percaya atas sesuatu hal yang kita sendiri rasanya memang ingin, tapi tidak bisa kalau langsung percaya pada sesuatu hal yang kita tuh nggak tahu gitu loh maksud dari si raksasa itu. Karena raksasa itu memang pengen menjadikan Timun Mas santapannya, tapi tanpa berpikir panjang ibunya malah langsung mengiyakan, padahal dia tahu resikonya akan seperti apa. Sekian dongeng yang bisa saya bacakan. Saya Salsa Bila Nurjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya